نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan Al-Ustaz Dr. Haji dalam pelajaran pagi alhamdulillah dalam imam kita salat subuh jemaah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Imam Qasim Bilal Karim, yang sama-sama kita hormati ketua dan pengurus, orang-orang tua kita, pembina DKM dan seterusnya kepada seluruh jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia yang kita dapat hadir rumah Allah dan melakukan menunaikan kewajiban kita sholat subuh berjemaah dan nanti dilanjutkan dengan kajian subuh. Dan seterusnya selalu bersalam tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah dengan senantiasa berselawat kita mendapat syafaat yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, marilah kita buka kajian kita pada subuh hari ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim kepada Al-Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waj'alna minan najihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minas shaimin wal qaimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin wa huwa sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi aktsar min 70 marrah. Demi Allah, kata Nabi Muhammad, saya beristighfar, mohon ampun, bertaubat kepada Allah dalam sehari itu lebih dari 70 kali. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyul karim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hadir salat subuh pada pagi hari ini. Istimewa, saya menemukan karpet lah bagus, lah ganti baru. Alhamdulillah, langsung pasang kiranya. Alhamdulillah, Allah. Dan ini karpet ini jadi saksi nanti di akhirat kita beribadah nanti insyaallah ya. Jangan aku dibenam mati aja dihidup nanti pada akhirat. Mik dihidup, tiang-tiang tonggak dihidup, karpet dihidup,
menjadi saksi kalau kita beribadah, sholat pada hari itu. Makanya kita sudah sholat 5 waktu, sudah sholat fardu. Kalau kita ingin sholat sunnah bergeser ke kiri atau ke kanan atau ke depan, ya. Karena bumi tempat kita berpijak, lantai tempat kita berpijak, di akhirat jadi saksi kalau kita beribadah pada hari itu. Begitu juga kaitannya Bapak Ibu, itulah hikmahnya ketika menghadiri sholat Idul Fitri, kita disunahkan jalan pergi dengan jalan balik berbeda. Mukhalafatut thariq, jalan Nabi itu kalau jalan pergi jalan baliknya berbeda, tidak sama, ya. Dan ini sunnah kalau pacak, kalau memungkinkan. Karena kalau itu makin banyak tempat kita berjalan, makin banyak bumi jadi tempat kita berpijak, makin banyak jadi saksi nanti di akhirat. Disuruh keliling memang kalau pacak, kalau memungkinkan, ya. Minimal beda jalan seterat, jalannya jadilah, ya. Atau beda gang bisa silahkan. Bila tidak mungkin, ya nggak usah perlu langsung berdiri lewat semang-semang belakang itu, lewat parit, calon-calon pulau nggak usah, ya. Ini hikmah saja. Mari kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang beliau mengajarkan di akhir-akhir Ramadan, beliau meningkatkan kualitas ibadah beliau. Tapi kalau kita ini, kalau sholat tarawih, kita sholat jamaah, makin ke ujung Ramadan, sangat mengalami kemajuan. Ya, makai moto Yamaha semakin di depan, selalu di depan, semakin di depan. Nah, tapi kalau masih awal-awal Ramadan itu moto Honda, satu hati, satu hati. Kalau di ujung Ramadan, ini moto Yamaha semakin di depan. Tapi tidak apa-apa, yang sholat paling depan itu lebih afdol, pahalanya lebih banyak. Ya, itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas shaffil awwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat dengan orang yang sholat di saf yang terdepan, saf yang awal. Ya, makanya jangan julak-julak, bukan julak-julak. Kita cari yang terdepan, ya, terdepan itu lebih afdol, ya. Ya, tapi jangan berlebihan, nak lagu, nak bertinju, tidak dapat, nggak usah, ya. Ini keutamaan sampai depan itu lebih ada keutamaan tersendiri. Bapak Ibu serta saudara sekalian, pada kesempatan subuh kali ini, sebelum menyampaikan materi pokok, saya antarkan dulu, nyambung kaji kita dulu, bahwa ada 3 waktu setan sangat menangis dan sedih luar biasa. Jadi ada puluh nangis dia setan, sedih dia Pak. Sedih, berduka yang mendalam, menjerit, nangis luar biasa. Ada 3 waktu. Pertama, ketika orang wukuf di padang Arafah. Wah, itu setan sedihnya, nangis jadi-jadinya. Ketika orang wukuf di padang Arafah. Kenapa? Innallaha qad ghafara li ahli al-Arafat hadzal yaum. Allah mengampuni dosa-dosa orang yang wukuf di padang Arafah. Diampuni Allah. Tidak ada Allah banyak memberikan pengampunan melebihi pada hari Arafah itu. Makanya setan pas nengok orang diampuni Allah, orang wukuf di Arafah, menangis sedih luar biasa. Apalagi menjelang sore ini itu. Menjelang sore Pak, di Arafah itu. Makin ke sore, makin arah ke maghrib, itu makin Allah menurunkan malaikat-malaikat terbaik. Makin makbul doa, makin mustajab. Nah, kita ini kadang-kadang justru anak sore disuruh oleh tugas cepat-cepatlah kita nak ke musyawarah, begitu ya. Nah, padahal di situ mustajabnya luar biasa sekali. Dari situlah setan menangis sedih nengok umat orang yang wukuf di Arafah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala,
kayaumin waladat ummuhu, ibarat seperti baru dilahirkan oleh ibunya, bersih noda, maka doanya mustajab. Itu nangis kalau sedih. Yang kedua, setan itu menangis dan sedih luar biasa. Itu adalah ketika orang wukuf di padang Arafah. Ketika perang Badar. Ini Bapak Ibu bisa lihat apa sampai nanti kita fikih sunnah Nasasari itu ada keterangan ini. Jadi ketika orang wukuf di padang Arafah, yang kedua ketika perang Badar. Perang Badar itu umat Islam menang dengan jumlah yang sangat sedikit. Orang kafir Quraisy itu peralatan canggih, jumlah sangat banyak, kalah. Kendaknya setan, umat Islam kalah kendaknya. Kiranya menang, itu setan sedih, menjerit dan sangat berduka cita. Nah yang ketiga dalam keterangan lain, kapan setan itu sedih dan menangis dan menjerit luar biasa, berduka cita, itu ketika pada hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Setan menangis, sedih luar biasa, berduka cita. Itu sampai terdengar oleh anak buah. Bos setan itu komandannya nangis sedihnya, terdengar oleh anak buahnya. Datang kalau anak buahnya nemuin, ngapo bos? Ngapo nangis? Belum pernah aku dengar sedihnya cuma ini. Innallaha qad ghafara li ummatin Muhammadin hadzal yaum. Allah telah mengampuni dosa umat Muhammad pada hari ini. Itu yang aku sedih. Itu yang membuat aku menangis. Mereka berpuasa di bulan Ramadan, kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kepada Allah. Nah sekarang mereka bermaaf-maafan dan beridul fitri pula bersyahadat halal bihalal, sehingga bersihlah dosa mereka. Allah mengampuni dosa umat Nabi Muhammad. Itu yang aku sangat sedih sekali. Oh itu bos ya, mengusulkan anak buahnya nih, kita buat program baru bos, aman baik, kita buat program baru ya. Oke, mereka lagi diampuni dosa mereka kayaumin waladat ummuhu, bersih kembali ibarat dari seperti bayi baru dilahirkan. Kita buat program baru. Apa ya? Program adalah kita gelincirkan mereka dengan billadza wasyahawat. Kita gelincirkan mereka lagi dengan kelezatan, kesenangan dan syahwat. Kita gelincirkan lagi, aman baik. Kita gelincir lagi terus ya. Maka tidak senang setan itu nengok kita diampuni Allah Rasul itu, akan tetap menggelincirkan kita, motori kita lagi. Maka dengan kesenangan Pak, umat Islam itu kan bersenang-senang, berlezat-lezat, bergembira. Kita gelincirkan, kita buat mereka lalai. Sibuk berlebaran, lupa di sembilan pohon. Kita gelincirkan mereka ya. Kita gelincirkan mereka ya. Sibuk mereka berhari raya, kita suruh mereka buat program yang buat mereka lalai. Undang artis dari ibu kota, ya, artis seksi, ya. Kita undang sini, biar lupa kalau apa masalah. Begitu Pak dibuat oleh program itu. Ya udah, tekan kontrak, kita laksanakan dan kita laksanakan. MOU itu ya sudah tekan kontrak. Maka hati-hati, setan tidak tinggal diam, dia tetap menggoda kita dan gelincirkan kita lagi. Jadi saling serang menyerang. Dalam riwayat lain itu ada lagi senjata setan itu sangat kewalahan. Ketika manusia melawannya, ada orang ingat tidak mau dia tergoda. Ahlaktun nasa bil dzunubi wal ma'as. Aku gelincirkan manusia itu dengan dosa dan maksiat. Tak kata setan. Fa ahlakani bila ilaha illallah. Tapi manusia menghancurkan aku kembali dengan kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat la ilaha illallah dia bisa buat setan itu hancur dan kembali dan tidak menggoda manusia. Maka jangan lepas dari la ilaha illallah itu senjata juga untuk melawan setan. Nah artinya maksud saya Bapak Ibu serta saudara sekalian, kita manusia ini memang inilah khilaf, lemah, punya kekurangan, lupa, tersalah. Maka oleh sebab itu
Allah mengajarkan kepada kita ada satu cara, yakni bertaubat. Taubat ya, bertaubat dari segala macam dosa. Kalau minta maaf, oke. Tapi ada ajaran itu perlu bertaubat. Orang yang beridul fitri, ya orang yang muttaqin, bertakwa itu salah satu cirinya adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Yani ketika mereka itu berbuat salah, berbuat khilaf, mereka cepat beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ini taubat. Maka sedang bicarakan tentang taubat pada pagi hari ini yang saya kutip referensi saya di kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Apa itu taubat? Bapak Ibu serta saudara sekalian, taubat itu secara bahasa tabayatubu itu artinya adalah kembali. Ada jawaban yang itu kembali artinya. Jadi taubat itu kembali dari jalan yang dimurkai Allah, ya kembali dari maksiat kepada Allah menuju jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Kembali dari maksiat, dari lupa, dari lalai menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu kalau manusia bertaubat. Kiranya dalam Quran Bapak Ibu, pelaku taubat itu tidak hanya manusia, Allah juga bertaubat. Allah bertaubat maksud dia. Salah satu Asmaul Husna itu At-Tawwab ya, Allah Maha Penerima taubat. Tapi dalam Quran disebut Allah itu juga bertaubat. Apa maksud Allah bertaubat kan? Allah kembali dari memurkai manusia, kembali dari mengampuni manusia itu. Itu juga disebut dengan Allah bertaubat ya. Maka bertaubatlah kamu kepada Allah, maka Allah akan bertaubat kepada kamu ya. Kalau kamu bertaubat kepada Allah, berarti kembali kepada Allah, maka Allah juga akan kembali kepada kamu dari selama ini memurkai, sekarang dia mengampuni kamu. Nah, itu bertaubat. Bapak Ibu serta saudara sekalian, apa hukumnya taubat itu wajib? Para ulama sufi menyebutkan hukum taubat itu wajib. At-taubatu wajibatun min kulli dzanbin. Taubat itu wajib atas segala macam dosa yang kita lakukan. Nah, cuma ada dua hal Bapak Ibu taubat, ada dua tingkatan. Yalah Pak Ustaz, kami ini pasti taubat, apa tidak lagi kami mengerjakan hal-hal yang dosa banyak semacam itu. Cuman ada dua tingkatan taubat, ada taubat orang awam, ada taubat orang khusus. Taubatul awam minal dzunubi wal ma'as wa taubatul khawas minal ghaflah wan nisyan. Nah, ini perlu kita ingat. Kalau orang awam, taubat mereka itu dari dosa dan maksiat. Ya, orang awam, orang secara umum itu taubat dari dosa dan maksiat. Dari berbuat judi, dari berzina, dari mencuri, dari sihir, syirik, taubat dari hal seperti itu. Tapi bagi kita yang sudah belajar, yang sudah sholat, yang sudah ngaji, yang sudah tertarbiyah, yang sudah terdidik, itu tidak hanya taubat. Kalau taubat dari itu jelas itu kan, taubat dari dosa besar. Ini taubat dari lalai dan lupa. Jadi kita juga diajarkan taubat dari lalai dan lupa. Tidak lagi taubat dari hal yang berbuat dosa besar tadi itu. Kita tidak mungkin itu. Taubat yang itu adalah taubat dari lalai dan lupa mengingat Allah. Taubat juga. Ya. Cuma maksud contohnya itu, ya Allah, pas terbangun jam 5 tepat, azan orang taubat. Tidak sholat malam, dari malam. Astagfirullahaladzim. Mohon ampun dengan Allah. Ini taubat orang khusus Pak, ya. Taubat kita seperti itu, orang sufi begitu Pak.
Kalau tidaknya sholat itu tobatnya, itu lah pasti. Orang awam seperti itu, Pak, tidak sholat subuh, baru tobatnya gitu. Kalau kita tidak, kita subuh jelas cuma lupa dari malam sholat malam. Astagfirullahaladzim, mohon ampun ya Allah. Merasa berdosa gitu Pak ya, merasa salah gitu. Itu taubatul khawas minal ghaflah wal nisyan, taubatnya orang khusus itu dari lupa dan lalai. Ya Allah, lupa baca Quran, tidak teringat, tidak sempat, dan astagfirullahaladzim, mohon ampun ya. Kan tidak dosa Pak, iya memang tidak dosa, itu kan sunnah ya. Cuman kita menganggap diri kita berdosa, tidak mengerjakan itulah Pak. Apa amal rutin kita? Kalau tertinggal kita merasa dosa, menganggap itu dosa, padahal tidak dosa. Kalau kita awam ya, nah itu. Tapi kita menganggap itu dosa, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang awam ya itu tidak dianggap dosa, tapi kita menganggap itu dosa. Lupa zikir, saya biasanya lupa apa namanya itu, biasa sudah subuh itu jangan tidak al-waqi'ah, tidak tinggal. Oh kira itu tidak sempat lagi kan? Nak pasar lu begitu, nak cepat-cepat kantor lu, astagfirullahaladzim, mohon ampun dengan Allah, tidak sempat baca surah al-waqi'ah pagi tadi. Itu maksud begitu Pak, tobat di kita, seharusnya begitu. Ya Allah, tidak sempat sholat duha, astagfirullahaladzim, merasa salah, merasa berdosa ya. Nah, itu makanya penting taubat hal yang demikian itu. Kalau orang-orang awam itu tidak taubat, dia taubatnya dari dosa dan maksiat, ya jelas, pasti taubat dari zina, taubat dari mencuri. Tapi kalau kita taubat dari lalai dan lupa, sadar taubat, apalagi memang melakukan hal seperti itu misalnya ya. Begitu. Jadi demikian yang dimaksud dengan tingkatan taubat. Bapak Ibu serta saudara sekalian jamaah rahimakumullah, kenapa kita perlu bertaubat Pak Ustaz? Karena begini Bapak Ibu, kiranya dosa dalam pandangan perspektif ilmu tasawuf, dosa itu membuat kita berjarak dengan Allah, jauh dari Allah, ya, jauh dari Allah, berhijab-hijab jarak dengan Allah. Saya kasih contoh Pak, ini dalam tafsir. Ketika Nabi Adam dan Hawa belum melanggar larangan Allah, belum makan buah khuldi, apa kata Allah? Wala taqraba hadhihi syajarah. Adam, Hawa, jangan kamu dekati pohon ini. Pohon ini. Kata tujuh dekat digunakan Allah. Begitu ya? Berarti Allah dan Adam dan Hawa dekat. Tapi ketika Adam dan Hawa sudah melanggar larangan buah khuldi itu, apa kata Allah? Alam anhakuma antil kuma syajarah. Wahai Adam dan Hawa, bukankah aku sudah melarang kalian mendekati pohon itu? Tadi pohon ini Pak, sekarang pohon itu. Berarti Allah sudah menjauh dari Adam dan Hawa. Tadi sebelum melanggar pohon ini, berarti dekat itu pohon ini. Tapi ketika Adam dan Hawa makan buah khuldi itu, Allah menyeru keduanya. Wanadahuma rabbuhuma. Allah menyeru itu dekat atau jauh? Jauh. Alam anhakuma antil kuma syajarah. Bukankah aku sudah melarang kalian mendekati pohon itu? Berarti Allah jauh dari Adam dan Hawa. Gitu. Makanya kita harus bertaubat itu selalu. Ampun. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian, ada rukun taubat. Rukun taubat. Yang terutama taubat dari dosa besar. Rukun taubat itu terbagi 3, bahkan 4 kalau ada rukun dalam manusia. Pertama, rukun taubat itu an yuqli'a anil maksiyah. Hendaklah dia menghentikan perbuatan itu. Stop. Itu taubat gitu. Jadi menghentikan perbuatan itu, tidak diulang lagi, stopnya. Itu rukun pertama. Taubat katanya taubat tapi tetap mengerjakan juga, ya itu taubat sambal. Jadi kita itu kan masih mengambil lagi. Taubat itu memberhentikan. Yang kedua rukun taubat itu an yandama ala fi'liha, menyesal.
telah melakukan perbuatan itu. Ada penyesalan, itu tobat. Kalau tidak nyesal, tidak puas kalau aku dulu kecil, itu tidak ada tobat. Ya. Tobat itu menyesal, ya. Ada penyesalan yang telah melakukan itu. Kemudian yang ketiga adalah an ya'zima an la ya'uda ilaiha abada. Dia berjanji, berazam, bercita-cita untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Nah itu Pak. Jadi menghentikan perbuatan itu, stopnya. Yang kedua menyesal. Yang ketiga adalah berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Janji dan tidak mengulangi lagi. Ya, yang keempat ini kalau dosa itu terkait dengan hak-hak manusia, hak-hak orang lain, maka telah dikembalikan atau minta maaf, minta ridho kepada orang bersangkutan. Misalnya kita dulu ngambil sendal orang, tidak cukup dengan taubat sebagai rukun taubat, pertama yaitu kembalikan sendal itu. Ini Pak, aku dulu ngambil sendal bapak, hanya aku balikan Pak. Mana nak balikan lagi sendal habis, adalah sendal. Kita harus balikan Pak. Dulu saya mengambil jamu bapak dapat rumah tempat 3 biji Pak. Ini Pak, saya balikkan jamu bapak. Mana nak balikan lagi jamu udah lagi. Makanya kalau tidak bisa dikembalikan lagi, macam mana caranya biar dari itu orang punya tadi ridho, ikhlas, mengikhlaskan itu ya, mengikhlaskan ridho. Kalau katanya ganti bayar 30.000 Pak ganti. Itu kata udah saya ikhlaskan, ikhlas. Itu yang kita minta, dia mengikhlaskan, meridhoi itu. Ini yang kurang kita Pak. Kalau sudah taubat aja tadi, ampun bisa lagi. Ini nak balikkan itu, mau nak balikkan. Inilah orang tua Imam Syafi'i. Bapak Ibu, orang tua Imam Syafi'i itu masih bujang. Itu pernah lapar, lagi di sungai, nampak ada buah apel, bahasa apel. Diambilnya buahnya itu, dimakan di semuanya itu. Teringat buah ini apel siapa lah yang aku makan ini. Dia nak minta ikhlaskan apel siapa ini. Bagilah nyusuri sungai itu adalah tukang kebun. Kalau bapak ini yang punya. Pak, punya kebun ini Pak, iya Pak. Aku tadi ada hanyut buah sesuatu ini, aku ambil, aku makan Pak. Lalu semua aku Pak, tolonglah mau diikhlaskan, diridhoi apa yang aku makan itu. Apa kata bapak tukang kebun itu? Saya mau mengikhlaskan apa yang telah kamu makan itu, tapi dengan syarat kamu nikah dengan anak saya. Nikah dengan anak saya. Syarat gitu. Adek orang. Demi tadi ialah berapa Pak? Tapi itulah anak saya itu buta, tuli dan bisu. Mulai dia mikir, mana buta, tuli, bisu. Awalnya siap tadi. Buta, tuli, bisu. Tapi demi agar dihalalkan buah dari semua tadi itu, yo Pak, jadi tidak apa-apa. Biarlah berikan apa laporan apa tuli, bisu dan tuli tadi, betul tadi. Dah pas ijab kabul pernikahan terjadi apa cerita? Kiranya adalah wanita solehah, cantik, sempurna, luar biasa. Bukan buta, bukan tuli, bukan bisu. Cantik dia, wanita bagus, solehah lagi, taat kepada Allah SWT, cantik luar biasa. Loh, kata bapak buta, tuli, bisu. Iya, buta saya maksud buta dari melihat hal dilarang Allah SWT. Tuli dari mendengar hal-hal yang tidak dibenarkan dan tidak baik. Bisu dari mengucapkan kata-kata yang tidak baik, tidak benar, tidak pernah mencarut segala macam. Jadi, wanita soleha, wanita taat, dari nikahlah mereka ada tadi itu, dari lahir ini lahirlah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi ini kata orang Jawa itu bobot bebek apa tuh? Bobot bebek bibit ya bibit. Nah itulah artinya penting kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bapak Ibu, kiranya salah satu karakter bertaubat itu juga kita boleh melaksanakan sholat sunat taubah, ya.
Salat sunat taubat. Ini ada hadisnya, Siapa yang merasa bersalah, berdosa, kemudian dia berwudu, bersuci, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa. Nah, dari ini ulama termasuk dalam fikih sunnah itu mengatakan sunnah hukumnya sholat sunat taubat. Ya, sholat sunat taubat. Jadi kalau kita ada merasa salah, merasa dosa, merasa hilang, berwudulah, sholatlah 2 rakaat, mohon ampun kepada Allah SWT, namanya sholat sunat taubat. Jadi maksud saya, kalau ada orang itu melaksanakan sholat taubat, memang ada dasarnya, ada dalilnya. Bapak Ibu serta saudara sekalian, ada 2 waktu taubat yang Allah tidak terima. Kalau nak taubat, gunakanlah selain 2 waktu ini. Kapan? Pertama, ketika matahari terbit dari sebelah barat, terbenam menuju sebelah timur. Hari terakhir dunia, hari kiamat. Baru orang nak taubat. Tapi tidak terima lagi. Penuh masjid Al-Barokah, tidak muat-muat, orang nak sholat galau, nak beriman galau, nak taat galau. Tapi terlambat, waktu itu tidak ada lagi. Ya, terbit matahari sebelah barat, terbenam sebelah timur. Yang kedua adalah waktu Har-har itu ruh sudah berada di kerongkongan. Anak meninggal, ruh berada di kerongkongan, itu tidak terima lagi taubat. Tapi kalau sebelum itu masih bisa, walaupun dia masih sakit, tapi kalau ada sabar di kerongkongan, anak keluar itu tidak bisa lagi. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yuharrir. Allah akan menerima taubat seorang hamba sebelum sampai masa har-har ruh di kerongkongan. Selain waktu itu Allah akan menerima taubat hambanya, baik taubat dari dosa besar secara umum tadi maupun taubat orang awam khusus dari lalai dan lupa, Allah akan menerima taubat kita. Maka itulah, jadi ada dosa maksiat tapi ada obatnya, bertaubat kepada Allah. Allah akan ampuni. Itu aja Bapak Ibu yang dapat sampaikan mengakhiri ini. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan, ada pertanyaan dan diskusi, sharing, dipersilakan oleh Pak Pasar. Pak Pasar dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nanyakan Pak, rukun taubat tadi ada yang Ustaz omongkan bahwa apa yang sudah kita kerjakan yang kerja yang buruk dulu kita imbangi dengan perbuatan baik. Ya. Supaya yang sudah yang buruk itu bisa terhapuskan. Ya, betul. Setelah itu yang kedua, tadi kan waktu orang hukum itu kan, setan itu sangat sedih sekali. Siap, betul. Itu setan yang begitu, setan yang ada di Bengkulu itu sedih ya. Ya. Karena orang hukum nanti ada paham itu. Ya. Bagus ya, Pak? Betul. Jadi memang setan itu kan banyak. Di Bengkulu ada, di Mekah ada juga, Abu Lahab ada juga, gitu ya. Ya. Cuma yang kita maksudkan juga adalah ada bos radio setan itu koordinir online juga dia online juga. Bosnya inilah yang menangis, yang di situ juga menangis begitu ya. Jadi masih banyak setan lagi ya, itu masih belum nangis dia. Masih senang dia dengan orang menjudi di situ senang dia. Saya Bogor ini, tapi ketika di Arafah itu menangis, tapi bosnya tetap komandan khusus itu menangis itu, dan itu komandannya ya nangis. Jadi betul saya ada di situ, cuman tidak hanya saya di situ, bosnya juga ibaratnya panglimanya, komandannya, ya apa bos itu lagi itu laporan dapat gue sedih nangis. Gitu. Jadi memang gitu. Ya kemudian juga tadi adalah betul itu kata dalam hadis wa'at bi'is sayyi'atal hasanata muha. Ikutilah perbuatan buruk kamu dulu itu, maksud ikutan tutupilah dengan kebaikan. Insyaallah tamhuha akan menghapus itu. Gitu dulu banyak terpoya-poya untuk dijudi ditutup dengan banyak sedekah. Ya, diikuti begitu Pak. Yang lama tampak lagi. Jadi itu memang begitu. Nutup
tutup. Mengikuti perbuatan buruk masa lalu dengan kebaikan di masa sekarang. Ya. Ya, silakan, ada yang sampaikan? Saya satu pertanyaan. Ya, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin di masa remaja atau bagaimana Ustaz, kita punya kesalahan mengambil hak orang lain, tapi kita mau mengganti atau minta maaf, tapi orangnya nggak ada lagi. Tapi adakah cara lain dalam hal minta maaf segala macam Ustaz? Ya. Ya, kalau orangnya sudah ada lagi atau tidak ketemu lagi, ya kalau itu sifatnya dosa kesalahan, ya maka diajarkan kepada kita berbuat baiklah kepada anak-anak ahli warisnya, ya. Tutuplah kebaikan dengan berbuat baik kepada anak-anak ahli warisnya kalau ada, ya. Kalau itu sifatnya hak harta, nah itu kalau ada ahli warisnya, kembalikan harta itu kepada ahli warisnya. Tapi kalau tidak, yaitu harta diimpakkan ke jalan Allah, boleh kasih ke masjid, mau meniatkan untuk membayar hutang kita kepada orang lain, tidak tentu lagi seperti itu. Tapi intinya lagi adalah bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, kita serahkan kepada Allah, mohon Allah mengampuni dosa kita. Makanya jangan lupa baca doa agar Allah menutupi. Nah, itu doa yang saya ajarkan dalam Quran itu, yang Allah jangan pernah saya sampaikan dulu. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Itu artinya, ya Allah ampuni dosa kami, wa kaffir anna sayyi'atina, tutuplah titiklah, hapuslah ya Allah sayyi'atina, kesalahan-kesalahan kami masa lalu ya Allah. Minta dititik, minta dihapus, ya walaupun ada bekas itu tutup ya Allah, tutup ya. Wa tawaffana ma'al abrar, wafatkan kami bersama orang tua kebaikan. Yaitu maaf bagus sekali itu. Dan itu dari kalau ada warisnya, kalau tidak ya kembali kepada umum, kemudian baca doa tadi, mohon ampun Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun. Ya. Oh ya. Mengenai salat taubat itu Pak, apakah ada bacaan khusus dengan beda dengan masalah surat yang lain? Oh tidak ada Pak, samu kemudian kan usolli sunat taubah rakaat lillah ta'ala. Sengaja aku sholat sunat taubah berangkat karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Cuman sebaiknya ini ada ayatnya yang dianjurkan kalau hafal, ya. Agak panjang ayat itu, surah Al-Imran itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin, ya. Dan seterusnya itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaiz. Hafal. Atau kalau tidak, boleh surah-surah pendek, tapi jangan lupa surah Al-Fatah, An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nah, ini yang kami ayat itu. Boleh dari rakaat pertama, boleh dari kedua. Ayat lain boleh tambah. Qul ya kafiru al-insyirah. Sama sesudah salam disunahkan membaca Sayyidul Istighfar. Nah, itu baik bedanya, ya. Sayyidul Istighfar, lapar bu ya, sudah kasih dulu. Induknya istighfar itu menggugurkan dosa. Jadi sudah sunat taubat itu bacalah Sayyidul Istighfar, induknya istighfar. Lain nggak bisa kan? Ada juga Pak tambahan Pak, katanya istighfar itu sebagusnya kita baca menjelang kalau waktu sahur tuh, sesudah sahur, Ya. menjelang imsak sampai ke subuh itu baca istighfar banyaknya. Apa itu? Iya, memang iya. Al-Quran suruh gitu. Wabil ashari hum yastaghfirun, pada waktu sahur mereka beristighfar. Istighfar kabul ya sudah paham itu banyak. Nah, cuman yang sudah selesai taubat tadi Sayyidul Istighfar dan induk istighfar. Termasuk waktu sahur banyak istighfar. Memang gitu.
Ya, Pak Ismail ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tobat itu satu, tobat kepada Allah. Jadi minta maaf kepada Allah atas kesalahan. Ya. Yang kedua, bagaimana kalau misalnya saja tobatnya ini kan seperti kita ambil contoh tobatnya ini karena kesalahannya sudah curhat marut seperti masalah pemilu sekarang. Nah, gimana itu? Ngampuninya itu Allah akan mengampuni enggak kira-kiranya? Karena seluruh rakyat Indonesia itu sudah mengutuk gitu. Kusutnya itu Pak. Mana kusutnya? Banyak kaitannya itu. Terkait dengan manipulasi data, kira-kira gitu ya. Kira-kira masa mana? Tidak kira-kiranya. Dia tidak tobat. Orang tidak menerima gitu. Termasuk saya misalnya kayak gitu. Jadi itulah Pak. Jadi kalau bahasa itu mana kita ngeloinya, ngeloinya, memperbaikinya, barang dalam kusut. Dan jelas kita kembali ke konsep pakai kitab, pakai petunjuk Quran dan hadis gitu ya. Masalah Allah menerima tidak menerima itu bukan masalah kita, Allah ya, kamu terima itu. Tapi secara umum Allah akan mengampuni dosa-dosa semua, Allah ampuni. Tapi kalau dia bersangkut dengan hak orang lain, nah ini dia agak macet sih, dia harus balikan orang lain, dia harus meminta maaf dengan manusia yang telah disakiti. Nah itu proses gitu Pak ya. Ya kalau itu dilakukan ya Allah akan menerima. Tapi kalau tidak juga, nah itu kita tidak tahu ya, Allah menerima atau tidak itu. Tapi dalam prinsip ayat siapa yang bertaubat Allah terima asal prosedurnya benar. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa. Tapi prosedurnya begitu, minta maaf dengan orang, kembalikan hak orang, begitu Pak. Karena itu sangkut hak kemanusiaan. Kalau dosa dengan Allah bisa minta maaf, ampun ya Allah. Tapi dosa dengan manusia, nah ini. Jadi barang itu barang kusut Pak. Kita berhukum dengan apa yang kita tentukan saja. Bertobatlah kepada Allah sesuai dengan petunjuk kita itu, minta maaf, minta ridho dengan orang bersangkutan. Kalau tidak minta maaf, ya minta maaf dengan Allah subhanahu. Saya tanya dulu Bapak Ibu, dosa syirik itu diampuni Allah atau tidak? Syirik. Diampuni tidak? Kalau syirik tidak. Ya ini makanya perlu kita diskusikan. Memang ada dalam Quran begitu. Allah tidak akan mengampuni dosa yang syirik kepada Dia, ada gitu ya. Kalau mengampuni selain itu. Tapi kalau kita pikir kayak gini, kita kaji, kita diskusi saja. Tidak mungkin Pak kalau ada orang nak bertaubat, hamba nak bertaubat, Allah tidak terima taubat, tidak mungkin. Bertentangan dengan rahmat dan rahimnya Allah, tidak mungkin. Allah menyebutkan Allah akan mengampuni semua dosa-dosa. Masa hamba nak bertaubat, mohon ampun dari syiriknya, mohon ampun dari syirik, Allah tidak terima taubat. Bertentangan dengan rahmat dan rahim Allah. Makanya menurut para ulama memahami ayat tadi, yang Allah tidak mau mengampuni dosa syirik itu adalah orang yang melakukan dosa syirik sampai mati tidak sempat bertaubat. Ini Allah akan ampuni di akhirat. Ini dosa syirik tadi itu tidak diampuni Allah SWT karena dia tidak sempat bertaubat sampai mati. Tapi bagi sempat yang bertaubat, tidak mengulangi lagi, menyesali, menghentikan perbuatan itu, sebelum matinya sempat bertaubat, Allah akan menerima taubat itu. Kelasnya begitu, Allah terima taubat. Kalau tidak bertaubat, ya itu tidak akan diampuni Allah. Tapi kalau yang bertaubat dan sempat bertaubat sebelum mati, Allah akan menerima taubatnya itu. Tidak mungkin tidak. Gitu ya. Jadi itulah kira-kira. Ada yang murtad Pak. Hah? Murtad. Murtad? Ya. Ya kalau murtad, ya ini masih murtad, mau mati. Enggak, misalnya sebelum mati dia tobat lagi, misalnya pasti. Ya, yang dilihat di ujung deh. Kalau memang di ujungnya, jadi lo kayak kita tahu apa amal seseorang itu di khawatimahu, di ujungnya itu, ya.
Kalau dia mau tobat masuk Islam kembali diterima oleh Allah, ya Allah terima. Habis kalau yang sebelumnya itu lagi. Ampun ya Allah. Dia ujungnya, maka kita minta ujungnya itu baik di akhir kehidupan kita. Kenapa Imam? Pak Imam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin setiap Pak Ustadz berbicara ini maka saya bertanya. Ada 3 hal tadi setan menangis terseduh-seduh. Satu pada wuku, umat Islam melaksanakan ibadah wuku. Yang kedua perang Badar. Kalau tidak salah Pak Ustadz. Iya betul. Yang ketiga saat Aidil Fitri, mereka minta ampun, bersalam-salaman, setan tidak senang. Saya hubungkan dengan firman Allah, "Amma ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Tegas itu Pak Ustaz. "Wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Perbuatan sekecil apapun dan perbuatan sekecil apapun yang salah itu pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita mau mengaji Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pengasih Allah itu dan penyayang Allah itu. Betul Pak Ustaz? Nah, pertanyaan saya, kalau kita taubat dosa-dosa yang telah dicatat dengan hadis dengan firman Allah, tapi kan tidak bisa hapus gitu. Tidak hapus ya Pak Ustaz ya. Perbuatan baik juga begitu. Nah, lalu kita taubat dengan setulus ikhlas atas perbuatan kita selama ini, semoga dosa-dosa kita diampuni. Nah, bagaimana kaitannya dengan firman Allah yang tadi saya sebutkan? Apakah yang bersangkutan itu memang habis karena Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan Maha Penerima Pengampunan. Taubat orang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasannya kira-kira Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Jadi ini betul ya ayat tadi itu, siapa yang berbuat kebaikan dia akan melihat, dicatat betul, dicatat sedetil apapun dia akan melihat nanti di akhirat. Begitu juga perbuatan buruk dia akan melihat itu. Nah, melihat ada memang tercatat rapi Pak, tercatat rapi. Cuman catatan itu ini yang sudah diampuni oleh Allah SWT, jadi tidak berakibat kepada dia. Melihat memang ada terdampak, ada tercatat dengan baik ini kesalahan kesian, tamasian. Ya roh, dia akan melihatnya. Jadi ayat ini bukan ya roh, dia akan melihat balasan itu, apa catatan itu ya. Melihat, tapi karena sudah diampuni oleh Allah SWT, udah dapat apa? Gratis apa istilahnya itu ya, pengampunan ya. Tidak pemutihan. Iya melihat ya, memang melihat. Aduh, ini asli. Tapi alhamdulillah belum bertobat. Kira ini tidak berdampak, tidak disiksa oleh ini. Dapat pemutihan. Ya begitu, lihat. Samalah juga Bapak Ibu, orang berbuat baik, tapi tidak sholat. Ini melihat juga nanti Pak. Jadi orang yang berbuat amal kebaikan, sholat, rajin, selain sholat maksudnya puasa, sedekah, taat, tapi sholat tidak. Itu pahalanya di akhirat ada Pak, pahala itu sholat, pahala zakat, pahala basuh, pahala yang lain-lain sedekah tadi. Cuma tidak baca gunungan tuh. Iya, karena kunci tidak ada, kunci tidak ada, password tidak ada, password tidak baca. Tengok dia berada dengan surat. Tapi kunci tidak ada, password tidak ada, tidak baca gunungan, cuma baca nengoknya banyak. Begitulah cerita yang burukkan juga begitu, nengok. Cuma karena Allah ampuni, diampuni Allah SWT. Jadi Allah tidak mengingkari janji. Amma ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, syarran juga ya, dia akan melihat itu. Dengan pemahaman demikian gitu. Itu aja pikiran pendapat sampaikan. Terakhir sebelum saya tutup, saya mau penjelasan. Ya Pak, silakan. Kita itu kan dilihat oleh Allah.
apa yang kita pakai, apa yang kita perbuat itu dilihat oleh Allah. Makanya kita dalam melaksanakan semua perintah Allah itu dalam keadaan suci, ya Pak Ustaz. Jadi banyak orang-orang ini, ya maaf ini, tidak menerima kalau ada imam yang jadi imam itu belum memenuhi syarat untuk jadi imam. Nah ini gimana ini Pak Ustaz? Padahal mungkin ada orang luar yang datang yang sholat ke tempat kita, lalu imamnya belum memenuhi syarat yang begitu harus disesuaikan dengan apa dilihat dari segi umur atau keadaan yang sebenarnya dia menjadi imam. Ini bagaimana pandangan Ustaz? Ya. Jadi imam itu sebenarnya tidak hanya imam sholat. Kalau imam sholat suci syarat rukun selesai. Tapi juga mengimam di masyarakat, mengimami jamaah, dan itu perbuatannya harus baik, akhlaknya bagus, begitu ya, orangnya waro, ya, menjaga kesucian, ya, menjaga kesucian dirinya, menjaga zuhudnya. Idealnya begitu, Pak. Jadi dia harus menjaga kesuciannya juga. Jadi tidak ada imam sholat suci dari hadas najis saja, tapi juga suci dalam arti akhlaknya baik. Itu juga bisa jadi imam gitu. Nah, kita kan kadang dia penting suci secara harus selesai. Padahal juga imam itu idealnya ya itu adalah juga menjaga kesucian secara akhlak, bukan secara syarat sholat saja. Tapi secara fikih sah. Siapa yang imam sholat yang penting syarat rukun terpenuhi, yang menjaga kesucian sah dan najis sah. Cuman untuk ditetapkan sebagai imam, nah ini perlu yang bisa mengimami zahir batin, kira-kira zahir batin. Itu Dia dari batasan umur Pak Ustaz kira-kira? Kalau umur usahakan baligh. Kalau belum baligh ini masih mumayyiz, tidak di apanya kalau pernah dibolehkan. Tapi dalam bentuk baligh ke atas. Walaupun dia belum keluarga ada apa-apa. Yang penting baligh bacaannya benar. Jadi kata Nabi kalau untuk sholat itu aqra'uhum, yang paling fasih baca Al-Quran di antara kamu. Fasih bosan, cari siapa yang a'lamuhum bisunnah, yang agak dalam ilmu. Sama-sama dalam Pak. Maka cari yang aqdamuhum silman, aqdamuhum sinnan, cari yang lebih tua. Nah, baru tua itu umur belakangan. Setengah tua bosan. Aqdamuhum silman, cari siapa yang lebih dulu Islam, lebih dulu tanam. Nah, jadi begitu lah. Jadi umur agak belakang gitu. Yang penting sahih atau fasih. Tapi itulah baligh, syaratnya baligh. Kalau belum baligh jangan ya. Tuh, jadi kalau belum baligh nggak usah. Itu untuk imam itu. Baligh ke atas sudah boleh. Sebagai itu dapat sampaikan. Jangan lupa doa selamat itu ya Bapak Ibu, saya sampaikan doa selamat itu penting gitu ya. Yang minta bertobat sebelum mati, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, kami mohon padamu berdapat bertaubat sebelum mati, dapat keampunan ketika mati, dapat rahmat ketika mati, dapat keampunan sesudah mati, dan mudahkan proses sakaratul maut. Insyaallah begitu. Terima kasih telah sampaikan. Saya izin karena sudah 4 kali Pak ya saya datang gitu. Mohon maaf kalau ada salah-salah saya hilang, lambat apa gitu. Karena itu tadi saya maafkan kesalahan Bapak Ibu, lalu saya maafkan juga terlebih dahulu. Semoga kita termasuk minal ma'idin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Haji Rajab Kasih yang sudah menyampaikan Allah pada pagi hari ini. Semoga apa yang